Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Fauza Zahra Nisa dari PSPD FK Unsri 2022. Olahraga itu bukan hukuman atas apa yang kita makan, tapi sebuah perayaan atas apa yang badan kita bisa lakukan. Dari quotes ini, saya Nabila Fauza akan mempresentasikan eh, sebuah pemaparan berupa pentingnya kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani sendiri ini merupakan kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan suatu kerja atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Dan yang kedua, ini juga berarti kita memiliki cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggang dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang darurat. Unsur kebugaran jasmani. Unsur kebugaran jasmani ini merupakan, bagian penting dalam mencapai kesehatan. Semakin sering olahraga dilakukan atau kegiatan fisik akan membantu tubuh untuk, agar tidak mudah lelah. Di antaranya berupa daya tahan, keseimbangan tubuh, power, kelenturan, koordinasi, kelincahan, kecepatan, dan kekuatan tubuh. Menurut Menteri Pendidikan sendiri, latihan-latihan yang dapat latihan-latihan yang dapat digunakan untuk melatih kebugaran jasmani ini bisa berupa squat jump, push up, sit up, dan naik turun kursi. Juga bisa dapat berupa berlari atau jogging. Nah, yang kedua, pentingnya aktivitas fisik. Saat Covid ini kita dianjurkan untuk memperbanyak aktivitas fisik. Sebenarnya aktivitas fisik itu, eee, terkadang apa dan untuk apa aktivitas fisik sendiri dilakukan? Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Jadi saat makanan ini masuk ke dalam tubuh, lalu dia akan dimetabolisme, di pencernaan, lalu setelah itu akan menjadi energi. Nah, nanti energi ini akan digunakan untuk, fungsi organ dan juga metabolisme sel dalam tubuh. Lalu setelah itu energi ini akan dipakai untuk melakukan aktivitas fisik. Jika aktivitas fisik tidak ada, maka energi ini akan dipindahkan tubuh untuk menjadi lemak. Lalu selanjutnya manfaat aktivitas fisik. Aktivitas fisik mempunyai banyak manfaat karena, aktivitas fisik sendiri ini bisa meningkatkan di antaranya yaitu bisa mempertahankan kekuatan otot dan kelenturan tulang. Yang kedua ini dapat membantu mengatur nafsu makan. Lalu yang ketiga bisa mencegah kelebihan berat badan. Yang keempat ini dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Yang ketiga memperlambat proses penuaan. Yang keempat dapat meningkatkan fungsi jantung, paru, dan otot. Lalu yang kedelapan dapat membantu mengurangi kegelisahan dan agar tidur lebih nyenyak. Akibat kurangnya aktivitas fisik. Seseorang yang kekurangan aktivitas fisik dapat memiliki banyak, sekali hal-hal yang seseorang yang kekurangan aktivitas fisik dapat mengalami sebagai berikut, yaitu badannya menjadi kurang fit, yang kedua daya tahan tubuh menurun, yang ketiga berat badan tidak terkontrol, yang keempat dapat beresiko obesitas, lalu yang kelima tenaga dan juga kekuatan tubuh berkurang, yang keenam fungsi organ tubuh menurun. Juga di antaranya, orang yang kekurangan aktivitas fisik ini bisa beresiko untuk terkena banyak penyakit. Jenis aktivitas fisik. Fisik sendiri ini memiliki banyak varian yang mungkin setiap hari kita lakukan, tapi kita tidak sadar dalam melakukannya. Pertama ini aktivitas yang ringan. Aktivitas ringan itu yang kita lakukan sehari-hari selama kurang lebih dari 150 menit per minggu, seperti mencuci piring, memasak, memancing, merapikan rumah, dan sebagainya. Sedangkan untuk aktivitas fisik sedang adalah kegiatan yang dilakukan 150 menit setiap minggunya, seperti aktivitas-aktivitas olahraga ringan, yaitu naik turun tangga, bersepeda, berkebun,
yang lebih membakar energi daripada aktivitas ringan. Lalu untuk aktivitas fisik yang berat. Aktivitas fisik yang berat ini dapat dilakukan 300 menit per minggu. Ini akan membakar banyak sekali energi yang ada dalam tubuh kita, meliputi dan ini kegiatan-kegiatan olahraga yang kita lakukan dalam setiap minggu, meliputi sepak bola, mencangkul, naik gunung, berenang, jogging, lalu dapat berupa, workout atau misalnya seseorang yang ingin membakar energinya dan dia pergi ke gym, ini termasuk aktivitas fisik yang berat. Namun, jika seseorang terus-terusan melakukan aktivitas fisik yang berat, itu dapat meningkatkan stres, dalam tubuhnya berupa stres fisik. Namun ini terjadi jika seseorang terlalu banyak melakukan aktivitas berat. Jadi, untuk ketiga aktivitas ini itu harus, dapat bisa di-maintain dengan baik, yaitu harus bisa seimbang antara satu sama lain dan tidak berasa kalau kekurangan, aktivitas berat beresiko pada kelebihan berat badan, obesitas, lalu jika terlalu banyak aktivitas berat juga dapat, mmm, mengakibatkan stres pada fisik tubuh. Lalu yang ketiga ini adalah aplikasi Pacer Health. Aplikasi Pacer Health sendiri merupakan aplikasi penghitung langkah dan ini tidak hanya menghitung langkah, namun Pacer juga bisa melacak segala aktivitas olahraga. Penggunaan Pacer Health sendiri itu banyak digunakan untuk, kegiatan-kegiatan olahraga untuk menghitung berapa banyak kalori, lalu juga, heart rate atau kardio daripada jantung, lalu bisa mmm, dan cara penggunaan Pacer Health sendiri. Pacer Health sendiri ini merupakan salah satu aplikasi yang ada yang bisa kita diunduh di Play Store maupun di Apple Store, yaitu untuk meriksa cara kerja bisa yang pertama ini meluncurkan Pacer, lalu yang kedua klik mulai. Dan yang ketiga, sembunyikan aplikasi dan masukkan smartphone ke dalam saku. Lalu berjalan, dan di sini saat membuka Pacer Health akan terlihat informasi di tengah layar, bagian statistik, nilai dan jika di menu utama klik bagian nilai pedometer. Dan Pacer Health akan memberikan informasi berupa berapa banyak kalori yang telah kita bakar dalam melakukan aktivitas tersebut. Nah, jika program ini kurang memberikan informasi yang tidak akurat, maka bisa ditingkatkan sensitivitasnya. Nah, Pacer Health memiliki banyak manfaat, di antaranya bisa mampu mengukur aktivitas fisik daripada seseorang, lalu yang kedua berpotensi meningkatkan aktivitas fisik pada orang yang tidak aktif bergerak, lalu bisa meningkatkan motivasi untuk berolahraga, mengetahui berapa banyak langkah yang telah ditempuh, lalu dapat mengetahui jumlah kalori yang sudah dibakar, dan yang kelima memantau kegiatan olahraga secara rinci. Baik, eee, terima kasih atas partisipasinya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan saya terima kasih sampai di sini presentasi saya. Lalu selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Untuk yang bertanya boleh langsung raise hand pada para peserta.
Mana ini? Nanda. Nanda, tanya dong. Dibunyikan. Nanda, kalau usia lansia misalnya 68 tahun, olahraga apa yang cocok untuk dilakukan? Kok nggak kedengaran nih suaranya? Suaranya mana? Pada Suara Nanda. Sinyalnya. halo, halo. Nanda, mau bertanya, olahraga apa yang baik dilakukan untuk usia 68 tahun? Makasih, Nanda. Nanda. Baik, untuk pertanyaannya, apa aktivitas fisik untuk lansia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari peserta, yaitu apa aktivitas fisik yang cocok untuk lansia? Aktivitas fisik yang cocok untuk lansia. Lansia sendiri ini, sudah memiliki banyak lansia sendiri perlu untuk melakukan aktivitas fisik. Contoh dari aktivitas fisik berupa bersepeda, senam, melakukan jalan cepat. Namun, lansia sendiri ini karena mungkin sudah memiliki banyak daripada, eee, sel-sel tubuh yang mengalami penuaan, sehingga tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas berat karena dapat memberatkan pada tulang dan juga ototnya. Jadi yang disarankan untuk melakukan aktivitas fisik di usia lansia yaitu seperti senam, jalan cepat, dan juga bersepeda. Dan aktivitas fisik dilakukan lansia ini sangat dianjurkan untuk dapat membantu menyehatkan dan juga menjaga kebugaran tubuh di usia tua. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Bunda? Udah, terima kasih Nanda. Baik, terima kasih. Baik, peserta jika ada yang ingin bertanya atau sepertinya di sini ada pertanyaannya sudah selesai sesi pertanyaannya, maka saya, Nabila Fauza Zahratunisa, izin untuk undur diri dan menutup presentasi yang saya lakukan. Terima kasih kepada para peserta, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.